Ya, baik Bapak dan Ibu, mohon izin untuk kita dapat mulai tausiah pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Baik, kepada yang terhormat Rektor Universitas Trisakti, Bapak Profesor Dr. Insinyur Kadarsa Suryadi DIA, yang kami hormati narasumber kita pada hari ini, guru kita Bapak Ustadz Profesor Dr. Bambang Irawan MAG, yang kami hormati Wakil Rektor 1 Universitas Trisakti, Ibu Profesor Insinyur Asri Nugrahanti MS PhD IPU, yang kami hormati Wakil Rektor 2 Universitas Trisakti, Ibu Profesor Dr. Homsiah AK CA FCMA CGMA CRIB, yang kami hormati Wakil Rektor 3 Universitas Trisakti, Bapak Insinyur Yoska Oktaviano MT, yang kami hormati Wakil Rektor 4 Universitas Trisakti, Ibu Profesor Dr. Gigi Tri Eri Astuti MKes, yang kami hormati Bapak Ibu Dekan dan Wakil Dekan, Direktur Lembaga, Kepala Biro, Kepala Unit, Kaprodi, Sekprodi, dosen, karyawan, rekan-rekan mahasiswa, serta seluruh sivitas akademika Universitas Trisakti yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta seluruh jamaah yang hadir pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam acara kajian tausiah bulanan Universitas Trisakti dengan tema Perbedaan adalah Sunnatullah. Acara diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 bersama saya Prayang Sani. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali acara marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh qori kita Saudara Aulia Urrahman dari FKG Universitas Trisakti. Baik, kepada Saudara Aulia kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء كاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والمحسنين
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ومن ولم يصروا على ما فعلوا وهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق Allahul Azim. Dengan menyebut nama Allah, lagi Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarah mereka dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Aulia. Semoga bagi yang membacakan dan juga bagi kita yang mendengarkan senantiasa mendapatkan limpahan pahala berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk agenda selanjutnya di hari Jumat yang penuh berkah, insya Allah, marilah kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh narasumber kita, guru kita, yakni Bapak Ustadz Profesor Dr. Bambang Irawan MAG, dengan tema perbedaan adalah sunatullah. Baik, alhamdulillah Prof. Bambang sudah hadir di tengah-tengah kita semua, dan untuk selanjutnya mohon izin berkenan kepada Ustadz kita Bapak Profesor Bambang Irawan untuk menyampaikan tausiahnya. Kami silahkan. Iya, baik. Izin saya share screen ya, Ibu. Ya, siap Prof. Ya, sudah dijadikan co-host. Baik. Bisa dilihat Bu ya? Kelihatan nggak Bu ininya? Ya. Yang saya screen? Ya. Siap, sudah terlihat Prof, sudah. PPT-nya? Sudah, Prof. Ya. Ya, baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Segala puji bagi Allah yang melembutkan hati kita dari hati yang keras ya menjadi lembut, hati yang kasar menjadi yang lunak, hati yang dendam menjadi hati yang memaafkan, sehingga kita bisa menjadi seperti saudara. Yang saya hormati Bapak Ibu jajaran pimpinan di Universitas Trisakti, tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak menyebutkan satu persatu. Mudah-mudahan para pimpinan di Universitas Trisakti ini tetap istiqomah dalam kebaikan, sehingga Allah memberikan keberkahan yang banyak buat seluruh keluarga besar di Universitas Trisakti. Begitu juga Bapak Ibu peserta Zoom di hari Jumat yang penuh berkah ini. Seperti yang sudah diumumkan, hari ini saya membahas tema yang saya kira sangat penting. Ini sebenarnya subjudul dari kitab Latahzan yang bertemakan perbedaan adalah sunnatullah. Perbedaan itu bisa menjadi sunnatullah kalau kita bisa memahami Islam itu secara kafah. Bahasa Qur'annya secara kafah, artinya secara komprehensif. Pemahaman yang komprehensif seperti apa? Kita sudah diperkenalkan oleh Al-Quran, dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil hadis, bahwa umat Islam itu di samping bisa memahami Islam itu sendiri, juga harus memahami tentang iman dan yang terakhir tentang ihsan. Ya. Kalau ketiga hal ini tidak disinergikan, maka pemahaman keislamannya menjadi sempit, sehingga perbedaan itu menjadi bencana. Ya. Banyak orang menerjemahkan Islam itu menjadi sesuatu yang kaku sekali, sehingga membuat dia kaku, ya, tidak fleksibel. Karena apa? Keterbatasan literatur. Memang kalau Islam itu, kalau kita turunkan jadi semacam pengetahuan, Islam diturunkan, di breakdown, dia menjadi syariat. Syariat diturunkan lagi menjadi fikih. Fikih itu cara pemahaman terhadap syariat itu bisa menjadi bermacam-macam mazhab. Nah, poinnya ya, Islam itu menjadi fikih nikah, fikih waris, fikih harta, fikih haji, yang tentu banyak pendapat. Orang yang semata-mata hanya berpegang kepada fikih atau syariat ini, kalau pendekatannya hanya semacam dalam perspektif yang sangat normatif, ujung-ujungnya dia menjadi hakim buat orang lain. Kenapa? Karena Islam yang hanya dilihat dari perspektif normatif itu menjadikan Allah sebagai hakim. Memang Allah itu hakim, tapi jangan berhenti sebatas itu. Sehingga kalau hanya sebatas hakim, ujung-ujungnya orang yang hanya belajar fikih saja suka menghakimi orang lain. Ya, apa yang dia keluarkan sebagai pendapat itu seolah-olah pendapat Allah. Jadi dia menghakimi orang lain. Termasuk fenomena suka membid'ah-bid'ahkan orang lain. Ya.
dia menjadi hakim bagi orang lain. Ya, nah, ini salah satu efek negatif daripada cara memahami Islam yang sepotong-sepotong sehingga nggak siap menerima perbedaan. Padahal Imam Syafi'i itu selalu mengatakan, boleh jadi pendapat saya yang benar, tapi di dalam kebenaran itu mengandung kesalahan. Dan boleh jadi pendapat yang orang lain, ulama yang lain, itu salah, tapi ada kebenaran di situ. Jadi menjadikan Islam itu hanya sebatas memposisikan Allah sebagai hakim, ujung-ujungnya dia suka menghakimi orang lain. Ini kan kata Allah seperti dalam Quran. Iya, cara Allah yang punya Al-Quran itu tentu bisa berbeda dengan cara kita memahami. Kita yang sangat terbatas ilmunya, mau dibandingkan dengan Allah sebagai the owner of Al-Quran, ya susah. Makanya ini efek negatifnya kalau orang hanya belajar Islam. Makanya kita harus ikuti dengan belajar iman, supaya perbedaan ini menjadi sunnatullah. Dengan belajar iman ini, kalau kita mau jadi spesialis di bidang keimanan, jadilah kita seorang teolog. Jadilah kita orang yang ahli dalam ilmu kalam. Iman itu di samping secara bahasa sebagai keyakinan, tapi nanti diarahkan kepada mengenal nama-nama Allah. Jangan mengenal nama-nama Allah itu hanya yang jalaliyah saja. Jadi ada nama-nama Allah tuh kalau dibagi dua, ada namanya jalaliyah, ada jamaliyah. Kalau jalaliyah itu yang apa ya? Yang menunjukkan eh, kebesaran Allah seperti Al-Qahar, Al-Mutakabbir. Itu pakaian Allah, jangan dipakai manusia. Allah itulah yang pantas untuk sombong. Ya, bahkan Allah menyebut dirinya Al-Muntaqim. Bisa saja Allah membalasi ya orang-orang yang berbuat jahat ya kapan saja. Itu sifat Al-Muntaqim, Al-Qahar. Kalau ini semua yang dipakai, nggak ada orang yang bisa menerima perbedaan itu. Pokoknya berbeda harus disingkirkan, berbeda harus dihilangkan. Jadi persoalan kita ini adalah, terutama umat Islam di Indonesia, ini kan masyarakat kita memang masyarakat yang uneducated sebagian besar. Kan kalau survei yang kita baca, saya kaget juga melihat hasil survei, kok yang bisa menyelesaikan bangku kuliah itu hanya 6-7%. Kita kaget, bagaimana kondisi masyarakat kita hanya 6-7% yang bisa sampai menempuh pendidikan sarjana. Jadi artinya apapun yang disampaikan orang, yang disampaikan seorang mubalik, seorang ustadz, bisa dipahami sepotong-sepotong tadi itu. Yang menjadikan dirinya hakim karena Allah itu sebagai hakim, yang menjadikan orangnya ekstrim kasar, ya, karena dia membaca Allah itu sifatnya al-mutakabbir, al-muntakim. Dia lupa bahwa ada sifat-sifat Allah bahkan lebih banyak yang menunjukkan lemah lembutnya Allah, kasih sayangnya Allah, ampunannya Allah. Ada Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun, ada Al-Latif, Allah Maha Lembut. Dan ini jauh lebih banyak dalam ayat Al-Quran, ayat-ayat yang terkait dengan Allah itu Maha memaafkan, mengampuni, itu lebih banyak Ar-Rahman daripada ayat-ayat yang terkait dengan yang tadi tuh Al-Mutakabbir. Itu kan menjadi gambaran bahwa kita kalau marah sama orang lain, jangan marahnya lebih besar daripada memaafkannya. Jangan kesalahan orang itu diingat-ingat terlalu banyak.
dibanding kelebihan-kelebihannya. Kalau tidak diawali dengan cara pandang seperti ini, susah orang melihat perbedaan sebagai sunnatullah. Dan yang tak kalah pentingnya, setelah Islam ada iman, yang tak kalah pentingnya yang menjadi semacam di level advance-nya seorang yang katanya mukmin dan muslim itu, tingkat aplikasinya, tataran aksiologinya, ya di ihsan itu. Ini nggak boleh dikurangi, nggak boleh apalagi sampai dihilangkan. Apa itu ihsan? Ihsan itu disebutkan oleh Rasulullah misalnya. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau disaksikan oleh Allah. Allah melihat engkau. Beribadah tentu dalam arti yang bisa khusus, bisa luas. Bisa dalam keadaan sholat, bisa dalam aktivitas. Disaksikan oleh Allah. Meskipun engkau belum mampu melihat Allah, Allah yang melihat. Kalau kita belum bisa melihat Allah, kan Allah melihat. Maka hadirkanlah diri ini di hadapan Allah dengan ilmu rasa, ilmu hati. Karena petunjuk itu diberikan ke dalam hati. Kalau tidak ada rasa di situ, ya dipertanyakan ini ke pemahamannya tentang Islam, iman, dan ihsan ini. Nah, sekarang orang sudah mulai hilang rasa, tidak ada rasa. Pokoknya saya sholat. Persoalan saya tidak bisa khusyuk, yaitu ya gimana nggak mau belajar. Ya. Padahal prinsip orang yang belajar ihsan itu man lam yaduk lam ya'rif. Yang nggak bisa merasakan, yang nggak ngerti apa-apa. Jadi Allah itu harus didekati dengan ilmu rasa. Kalau belum hadir, minta sama Allah. Ya Allah, hadirkan rasa di dalam hatiku. Untuk bisa tumbuh rasa rindu dalam hati ini kepada Engkau, ya Allah. Hadirkan rasa cinta. Ini penting. Kalau tidak ada rasa, ya, kalau tidak ada rindu di situ, gimana kita mau bisa mengatakan Islam itu hanya sekedar fikih. Masyarakat kita kan masyarakat fikih. Kemarin ada jamaah saya tanya, Ustadz, ini anak-anak saya tidak saling omongan, bermusuhan. Loh kok bisa? Ya ini gara-gara peninggalan ayahnya yang dibagi-bagi. Ada sebagian anaknya yang merasa ayahnya tidak adil. Ya, saya tanya gimana ceritanya. Ternyata setelah diceritakan begini, oh ini karena almarhum ya dulu ayahnya semasa hidupnya pernah membuat apa ya, membuat wasiat begitu. Ternyata wasiat itu menimbulkan keributan, dianggap tidak adil. Ya mungkin dulu ayahnya ketika hidup itu pernah mendengar dari satu guru, ya boleh berwasiat waktu masih hidup. Nah inilah pandangan sepotong-sepotong begini, padahal orang berwasiat itu tidak tidak boleh kepada orang yang memang ada bagian warisnya, kan ada ilmu paroidnya. Jangan sembarang berwasiat saja. Jadi masyarakat kita masyarakat fikih, bukan masyarakat yang mengkaji tentang ihsan, mengkaji tentang muhsin. Ya, banyaknya kita yang lebih mempraktekkan marah-marah. Nah, susah untuk menjadikan perbedaan ini sebagai sunnatullah. Jadi intinya, ketika Islam hanya didekati dengan pendekatan Allah sebagai hakim, ujung-ujungnya dia menghakimi orang lain. Orang salam-salaman selesai sholat saja pun, itu diprotes sama dia. Nggak ada ini, salam-salaman selesai sholat. Ya Allah, hanya masalah salam-salaman dan itu dilakukan selesai sholat, jadi masalah. Di dunia yang sudah sangat mudah mengakses pengetahuan,
masih ada kelompok orang-orang yang urusan salam-salaman selesai sholat dipermasalahkan. Ini gimana ini? Ya. Masih ada kelompok sekarang pengajian di suatu tempat, pengajian di katakanlah di Tangerang Selatan, itu jamaah yang di sekitar itu sedikit sekali yang hadir dari Tanjung Priok. Semangatnya untuk berguru ini kita patut senang dan bangga. Tapi sayangnya ketika ada Ustadz di Tanjung Priok yang dekat rumahnya itu datang ke situ pengajian, nggak mau datang. Alasannya apa? Oh, guru saya yang di sana. Di sini bukan guru kami. Lah, ya Allah. Nah, gimana orang mau menjadikan perbedaan sebagai sunatullah kalau ada kelompok-kelompok seperti ini yang salam-salaman dianggap bid'ah selesai sholat. Yang berguru kepada yang kata gurunya tidak jelas manhajnya, tidak jelas sanadnya, itu dianggap juga bid'ah. Makanya banyak jamaah nggak mau datang ke ustadz yang lain karena kata gurunya nanti kamu terbawa-bawa bid'ah, melakukan bid'ah juga kalau berguru sama yang nggak ditunjuk. Nah, ya Allah. Ini kelompok-kelompok tidak yang sangat mustahil kelompok seperti ini menjadikan perbedaan sebagai sunatul. Karena dia memborong kebenaran untuk dirinya. Ulama-ulama dahulu itu menganjurkan berguru itu kalau cuma 1.000 itu masih kurang. Bergurulah sampai 1.500. Ada ulama-ulama itu dulu bisa bergurunya sampai 2.000 orang. Nah, kita dalam di mana kita mudah sekali mengakses pengetahuan, kenapa membatasi diri? Ya. Makanya kalau kita mau bicara perbedaan menjadi sunatullah itu banyak dilakukan dengan pendekatan ihsan itu tadi. Apa tuh ihsan? Dengan empati, dengan rasa. Dengan berempati dengan rasa itulah ulama-ulama Indonesia membuat kompilasi hukum waris misalnya yang dianggap berbeda dengan ulama-ulama klasik. Ulama-ulama modern sekarang bisa menerjemahkan waris itu yang biasanya untuk seorang istri yang ditinggal suami itu cuma 1/8, tapi diterjemahkan 1/8 ini setelah peninggalan suami dibagi 2 dulu, 50-50. Yang 50%-nya itu untuk si istri secara utuh, yang 1/8 itu diambil dari 50% yang akan dibagi kepada anak-anaknya. Ini kenapa? Karena pakai ilmu ihsan, ilmu empati, ilmu rasa. Nah, sampai sekarang masih ada ibu-ibu yang begitu meninggal suaminya, anak-anaknya kesusahan, nggak bisa bayar uang kuliah. Kata si istri, jangan tanya-tanya, jangan minta-minta waris sebelum saya meninggal. Padahal suaminya sudah meninggal. Kalau udah meninggal, apa yang bisa diwariskan segera, jangan ditunda-tunda, apalagi anak-anak. Apalagi anak-anak butuh. Ini gara-gara masyarakat kita masyarakat fikih. Fikih itu sangat penting, tapi kalau lagi-lagi hanya sempit seperti itu ya susah menjadikan perbedaan itu sebagai sunnah. Jadi nanti kita bisa berdiskusi lebih jauh tentang itu. Dan yang terakhir, ketika orang belajar ihsan, itu ihsan itu memposisikan Allah itu sebagai al-mahbub. Kalau kita banyak belajar ihsan, memposisikan Allah itu sebagai al-mahbub. Apa itu al-mahbub? Yang dicintai. Allah itu adalah zat yang dicintai, zat yang dirindukan. Ya, begitu rindunya cintanya sama Allah, ya, nggak sempat dia menyalah-nyalahkan orang lain, nggak sempat habis waktunya untuk eh, apa ya, berpikir untuk menghina orang-orang yang berbeda dengan dia. Dia fokus dengan kecintaannya kepada Allah yang begitu besar. Itulah kenapa muncul zikir-zikir orang-orang yang fokus kepada al-ihsan ini, ilahi anta maksudi waridoka matlubi.
a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Ya Allah, engkaulah tujuan terbesar. Apalah arti yang aku dapat kalau ini melalaikan pada tujuan kepada engkau yang seharusnya memang prioritas. Waridoka matlubi, ridomu yang aku kejar. Apa arti yang aku dapatkan kalau engkau tidak ridho? Atini mahabbatak, munculkan dalam hatiku ini rasa cinta kepada engkau ya Allah. Nah, yang ketiga ini lebih jarang dibicarakan dan diskusikan. Sehingga masyarakat kita jadi masyarakat fikih, pertanyaannya selalu hal yang luar-luar gitu, tidak yang mendalam gitu. Ustadz, apa hukumnya? Apa hukumnya? Ya penting, tapi bukan itu yang prioritas. Masa hanya Ustadz, apa hukumnya memberikan minyak wangi ke seorang jenazah? Nah, urusan minyak wangi jenazah itu, Ustadz, ini istri saya lagi ngidam. Ada nggak dalilnya? Apa hukumnya? Lo orang mengidam kan sesuatu yang alami. Kenapa mesti harus tanya dalilnya? Nah ini kita karena terjebak seolah-olah kita di dikerangkeng oleh cara berpikir fikih yang sempit. Ya, makanya fikih itu harus diikuti dengan ilmu teologi, ilmu apa tadi itu, ilmu ihsan dan lain sebagainya. Nanti kita bisa diskusi tentang itu lebih jauh. Ya, langsung saja. Ini hanya sekedar apa ya, pengantar saja. Saya awali dengan kita pahami dulu apa itu sunnatullah sebenarnya. Sunnatullah itu adalah hukum yang terdapat di dalam ciptaan Allah. Menurut Nurholis Majid, ketentuan tentang kehidupan secara sosiologis dan historis. Atau hukum Allah yang berlaku untuk makhluknya sesuai dengan keseimbangan, kestabilan. Mungkin supaya lebih jelasnya begini. Seorang muslim otomatis dia harus menjadi seorang psikolog. Dia harus bisa memahami kejiwaan orang yang diajak bicara. Kejiwaan kepada para murid-muridnya. Kalau enggak repot. Manusia itu punya sesuatu di dalam dirinya bermacam-macam. Jadi ada yang lebih dominan akalnya, ada yang lebih dominan perasaannya, macam-macam itu. Nah, pendekatan-pendekatan di dalam berbicara itu harus menyentuh semua hal itu. Itu sudah sunnatullah, nggak bisa dirubah. Kalau pendekatannya memang lebih rasional, ya harus pendekatan rasional. Kalau maksudnya kita harus tahu itu sunnatullah manusia begitu. Ya, ketika ada orang yang datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepada aku ya apa yang paling dicintai Allah. Rasulullah jawabnya kan tergantung kebiasaan-kebiasaannya. Nah, kalau kebiasaannya memang sesuatu yang di luar daripada syariat, ditunjukkan sama Rasulullah. Kira-kira seperti itu. Banyak contoh-contohnya. Kalau yang nggak yang hubungannya sama orang tuanya nggak bagus, dikatakan oleh Rasulullah, kamu harus bagus sama orang tua. Karena yang paling dicintai Allah itu adalah birrul walidain misalnya. Kalau yang malas sholat itu tepat waktu. Kalau kamu mau dicintai Allah, sholatlah tepat waktu. Itu kan menyentuh, menggugat kebiasaan buruknya, ya. Karena itulah karena manusia tadi punya rasionalitas, punya sisi spiritualitas, harus menyentuh itu semuanya. Bahkan seorang Muslim scholars, orang ulama, itu bisa melihat Al-Quran yang diturunkan Allah itu dari perspektif macam-macam, dari perspektif teologis, historis, ya dari perspektif ide moralnya, al-ghordul marjuah kalau kita dulu belajar usul fikih, tujuan yang tertinggi dari dalil ini apa sebenarnya? Apa tujuan tertinggi? Apa yang paling diinginkan Allah dari ayat ini? Jadi nggak semata-mata Allah katakan begini, kalau begitu begini loh.
Belum tentu kalau kalau deposito yang kita miliki itu sempit, Al-Quran itu jadi sempit. Ya, karena dulu kita belajar usul fikih begitu. Warna air itu menentukan bejananya. Maksudnya bejana itu menentukan warna air. Warna air itu jadi seolah-olah kuning karena bejananya kuning. Makanya kalau Islam itu mau luas, harus diperluas dulu cara cara pandangnya, wawasannya. Menjadikan perbedaan itu sunatullah, ya harus memperluas wawasan keislaman. Seluruh orang-orang yang belajar agama secara mendalam nggak boleh menghindarkan diri dari belajar usul fikih. Usul fikih itu kaidah-kaidah di dalam mengambil fatwa, mengeluarkan fatwa. Ya, saya contohkan saja begini ya. Dulu ada tetangga yang nggak terlalu jauh dari rumah, itu heboh ribut, dia marah-marah karena ada pesta pernikahan, di mana dalam pesta itu memakai hiasan-hiasan janur kuning itu. Rupanya yang menikahkan itu adik kandung dia, adik. Jadi kemanakannya menikah, ya. Dia datang, dia rusak-rusak itu janur kuning itu. Saat orang-orang sedang ramai, apa ini? Ini budaya Hindu ini, kenapa dipakai-pakai begini? Menikah ya biasa aja, nggak usah pakai-pakai janur kuning. Jadi kan menimbulkan keributan. Padahal secara tampilan orang yang merusak ini kita lihat orang yang rajin ibadah, rajin ke masjid. Tapi nggak tahan dia melihat ada janur kuning di situ karena dianggap itu tradisi, apa katanya, tradisi Hindu. Nah, gimana mau menjadikan perbedaan itu sebagai sunatullah kalau cara berpikir orang ini seperti ini? Makanya kita dulu di pesantren pun sudah diajarkan sama kiai kalau mau jadi ulama, jadilah psikolog, jadilah antropolog, jadilah sosiolog. Karena Al-Quran yang sudah diturunkan Allah itu kan tak akan pernah berubah itu. Sudah seperti itu. Dan itu memang kalamullah yang suci. Tapi berpikir kita itu pasti berubah. Karena itu Allah menurunkan nabi-nabi yang berbeda setiap zaman. Jadi Allah itu maha antropolog. Kenapa? Allah bisa saja membuat nabi satu untuk semua zaman. Nabi Adam aja sampai sekarang. Kenapa? Kan bisa saja Allah buat begitu. Tapi tidak. Karena ada hukum perubahan itu. Allah itu boleh egois. Allah itu boleh sombong. Kenyataannya Allah menurunkan nabi yang berbeda setiap zaman. Nah, sekarang kok ada orang nggak siap menerima perbedaan, maksudnya dari sisi hukum-hukum Islam, dari sisi syariat Islam, nggak siap menerima perbedaan sampai terjadi yang tadi itu. Semua mau dibid'ah-bid'ahkan. Padahal dia membid'ahkan orang, mungkin hadis yang dia pahami masih sangat sedikit. Ya, jadi dulu saya punya guru ahli hadis sudah almarhum, Profesor Dr. Mustafa Ali Yaakob. Itu datang ke sebuah masjid menjadi jamaah. Tahu-tahu ada ustadz yang ceramah, bid'ah, 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 semua dibid'ahkan. Selesai pengajian, Profesor Mustafa Ali Yaakob yang memang ahli hadis ini langsung aja bertanya, mohon maaf Ustadz, Ustadz hafal hadis itu ada berapa ya? Oh, saya ada hafal 20. Oh, mohon maaf Ustadz, kalau saya hafal hadis itu ada ribuan Ustadz. Tapi nggak pernah saya ceramah seperti Ustadz yang suka membidah-bidahkan orang. Nah, jadi saya pikir inilah luas sekali ternyata Islam itu.
Jadi setiap kita itu harus bersangka yang baik bahwa kalau kita semangat belajar berguru, kita menjadi orang yang lebih fleksibel, tidak kaku. Ya, saya dulu sebelum masuk pesantren saya mengira belajar Islam itu ya Al-Qur'an, hadis, sejarah. Ternyata saya baru tahu kajian-kajian Islam itu luar biasa. Ulama-ulama dulu membuat disiplin ilmu yang luas sekali. Kita diajarkan tentang Al-Quran itu bagaimana asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya, kondisi seperti apa ketika Quran turun, mufrodatnya seperti apa, ya. Kita diajarkan tentang hadis, bagaimana orang-orang yang meriwayatkan hadis, bahwa ilmu penelitian eh, itu diawali dulu para ahli hadis. Diuji betul ini sebuah hadis sejauh mana tingkat validitasnya. Didatangilah yang namanya rijalul hadis. Ditanya masyarakat sekitarnya. Orang ini gimana track recordnya? Ya. Pernah nggak dia berbohong? Kalau masyarakat sekitar mengatakan, oh dia sering berbohong, nah itu hadis yang dia keluarkan disingkirkan dulu. Wah ini nggak bisa dipercaya ini. Bahkan saya dapat cerita ada yang pernah mengeluarkan hadis, tapi tetangganya bilang, oh dulu dia menipu kucingnya. Dia panggil kucingnya dengan suara panggilan kucing itu, seolah-olah mau memberi makan, tahu-tahu begitu kucing datang nggak ada yang dikasih, cuma mau ngerjain kucing aja. Wah, dengar cerita itu, kata ulama yang tadi, wah kalau begini nih, kita ragukan hadisnya. Kalau hewan aja dia tipu. Sampai sebegitunya. Makanya dalam kajian hadis itu ada namanya ilmu jarah wa ta'dil. Apa itu jarah? Jarah itu secara bahasa terluka. Ada yang negatif dari orang ini. Bukan tujuannya mau mencari-cari kejelekan orang ini. Tujuan terbesarnya bahwa hadis yang dia sampaikan itu adalah sebuah kebenaran yang nggak boleh dinodai oleh orang yang menyampaikan. Maksudnya nanti dicari betul-betul, dicari track recordnya. Bukan mau mencari-cari kejelekan orang, tapi untuk kemaslahatan yang lebih besar, bahwa ini hadis betul-betul valid. Validitasnya tak diragukan dari Rasulullah, bukan karangan dia. Sampai sebegitunya. Ya, begitulah dulu para ulama-ulama mempelajari eh, tentang ilmu-ilmu keislaman. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan bahwa semua kita ini diberikan Allah kelebihan masing-masing. Saya dulu eh, begitu tamat S1, cita-cita saya ingin dapat beasiswa S2 ke Amerika dengan beasiswa Fulbright. Jadi salah satu syaratnya waktu itu TOEFL skornya itu 550. Ya, hampir setahun saya nggak banyak aktivitas, fokusnya menaikkan skor TOEFL. Ya, ya tapi udah bertahun-tahun begitu susah. Dulu kan kita belajarnya belum banyak, belum ada internet, belum ada YouTube. Jadi skornya itu nggak sampai 550 dan beberapa kali melamar Fulbright untuk S2 itu nggak dapat. Ya saya berpikir lah, berarti kelebihan saya bukan di bidang bahasa, ya mungkin, atau saya yang memang kurang kurang passionnya kurang di situ. Tapi ada kawan yang agak lebih cepat dia mencapai itu. Bahkan ada teman saya yang 617 skor TOEFL-nya. Belajar 6 bulan dapat skor TOEFL 617. Memang dia berangkat ke sana. Tapi setelah baca kitab ini baru saya memang bisa memahami itu.
An-nasu mawahib wa qudrat wa taqat wa sona'at. Manusia itu dianugerahi skill, kemampuan, keahlian yang bermacam-macam. Ini dasar bahwa perbedaan di antara kita itu sunatullah. Wa min azamati rusulina sallallahu alaihi wasallam anna wazzafa ashabah hasbi qudratin. Di antara kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul itu mampu melihat perbedaan-perbedaan sahabat itu dan wazzafa ashabah hasbi qudratin. Rasulullah pun menugaskan sahabat-sahabatnya itu berdasarkan kemampuan wastidadatihim, kemampuan mereka, keahlian mereka. Ditugaskan. Misalnya fa'ali lil qada, kemampuan Ali ini itu menjadi hakim yang bisa memutuskan banyak perkara-perkara berat. Ya, saya kira begitu. Begitu juga nanti ada yang lain lagi, mu'az lil ilmi. Ada mu'az itu memang dari sisi ilmu pengetahuan. Ya, itu Pak, luar biasa. Ya udah di general aja, jangan. Ini agak sulit kan, jadi agak sulit kita memahaminya ini loh, benar-benar tersebut. Iya, ada Ubay yang ahli dalam Quran, ada Zaid yang ahli dalam Paroid. Kan memang keahliannya masing-masing, Bapak Ibu. Ada Khalid yang mampu dari urusan berjihad. Ada Hasan ahlinya memang membuat syair, ya. Dan ada juga yang ahli dalam urusan orasi. Jadi Rasulullah cerdas itu menugaskan sahabat-sahabat, karena keahlianmu bidang orasi, lakukan ini. Karena ahlimu dalam bidang urusan faraid, ilmu-ilmu waris. Jadi perbedaan itu lagi-lagi sebagai sunatullah yang memang diciptakan oleh Allah. Allah dalam banyak ayat Al-Quran mengatakan bisa saja Allah menciptakan kita satu warna, ya. Tapi Allah tak lakukan itu supaya menguji kita. Siapa di antara kita yang paling bisa mengejar kebaikan? Siapa di antara kita yang berpihak kepada kebenaran, kebaikan? Ya, siapa yang paling kuat, yang paling sabar? Kira-kira seperti itu. Jadi perbedaan itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalil Qur'annya misalnya. Ya. Yang terjemahnya dalam surat Al-Hujurat ini. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Kita hafal. Diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk apa? Lita'aruf. Untuk saling kenal. Manusia dulu adalah satu umat. Ini surah Al-Baqarah juga. Lalu mengutus para nabi menyampaikan kabar gembira dan peringatan diturunkannya yang mengandung kebenaran. Untuk apa nih? Memutuskan di antara manusia ketika mereka mendapatkan perselisihan. Dan yang terakhir kita hafal betul surat Al-Kafirun ini. Menjalankan ajaran agama masing-masing. Yang penting, ya, yang penting jangan pernah mengolok-olok, jangan pernah merendahkan orang-orang yang berbeda dengan kita. Ya, karena perbedaan itu adalah sunatullah. Bahkan dalam ayat yang lain, Allah menyebutnya, kalau dia nggak mau dikasih nasihat, nggak mau berubah, tugas kitalah memaafkan. Ya, tugas kita memaafkan. Kalau nggak berubah lagi, minta ampunkan kita yang berdoa. Ya, supaya Allah mengampunkan dia. Wastaghfir lahum. Ya, itu ya yang diperintahkan oleh Al-Qur'an. Supaya jangan lagi ada apa ya, sifat anarkis, ya, sikap apa ekstrim-ekstrim yang kasar. Dan Quran itu mengatakan begitu, walaupun berbeda bahkan itu menjadi lawanmu, tetap berkata-kata dengan kata-kata yang lemah, lembut, ya, jangan kasar. Dalam kaidah usul fikih dulu kita mempelajari, ada bunyinya kaidah ini seluruh orang yang belajar di pesantren belajar ini padahal. Apa itu? Daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Daf'ul mafasid. Menghindari
kekasaran, menghindari anarkisme, muqaddam, harus diutamakan. Harus diutamakan, jangan sampai terjadi cara-cara yang kasar, cara-cara yang keras, muqaddam ala jalbil masalih. Meskipun di situ ada sesuatu yang bermanfaat, meskipun ada maslahat, tapi kalau urusan kekerasan itu harus dihindari, daf'ul mafasid. Nah, tapi ini luntur ini kaidah ini. Ketika orang dengan terlalu semangat menggebu-gebu mengatakan, oh, ini demi kebenaran, ini macam-macam, tapi dengan cara yang anarkis, ini ulama-ulama dulu sudah mempraktekkan ini. Bahkan Allah yang memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan syariatnya, kan Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah. Allah tetap membatasi Rasulullah dengan mengatakan innama anta mudzakir. Ya Muhammad, tugasmu hanya menyampaikan. Jangan mentang-mentang diberikan wahyu, diberikan otoritas untuk menyampaikan syariat, mau seenaknya sendiri. Allah mengatakan, innama anta mudzakir, hai Muhammad, tugasmu itu hanya menyampaikan. Lasta alaihim bimusaitir, jangan paksa-paksa. Mau mereka menolak, mereka berbeda, jangan main paksa, jangan main kasar. Ya, itu yang bisa dipahami bagaimana kita bisa menyikapi hal yang berbeda. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, fabima rahmati minallahi lintalahu. Ya, dikarenakan rahmat Allah lah, hai Muhammad, engkau bisa berkata-kata dengan kata-kata yang lemah lembut. Ya, lintalahum, maksudnya qaulan layyin, qaulan karimah, qaulan ma'ruf. Nah, ini ada orang baru masuk Islam, tiap hari jam 3:30 subuh digedor-gedor pintunya. Belum seminggu masuk Islam, digedor-gedor. Kamu kan sudah menjadi Islam, sudah bersyahadat, kamu wajib ke masjid setiap hari, subuh, sholat subuh. Waduh, sementara dia udah puluhan tahun nggak pernah bangun pagi, begitu masuk Islam disuruh sholat subuh. Untuk momen-momen seperti ini hatinya memang sedang labil, jangan dipaksa dengan cara begitu. Tetap adalah empati, ada cara-cara yang benar. Jangan dipaksa-paksa begitu. Udah dipaksa, dia pun datang ke masjid terpaksa. Begitu menjadi makmum di sebuah masjid, imamnya membaca surat Al-Baqarah, tamat. Ya. Dia lututnya geletar-geletar, biasa dia kerjanya jualan jam pagi-pagi belanja, sampai rumah udah siang, dia nggak bisa belanja. Maksudnya ada situasi kondisi di mana kita tidak bisa memaksakan dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, artinya kita bisa berbeda sama yang baru mu'alaf ini. Jangan mau disamakan sama kita yang sudah puluhan tahun. Sedangkan yang puluhan tahun aja susah kadang-kadang untuk bangun pagi, gimana yang baru mu'alaf. Ini kadang kita nggak bisa melihat perbedaan, terlalu bersemangat, tapi justru merusak semuanya. Begitu juga ada dalil hadisnya, bahwa perumpamaan kaum muslim dalam saling mencintai, mengasihi, menyayangi seumpama tubuh. Jika satu tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain sakit. Ini apa intinya? Kebersamaan kita jauh lebih penting. Kecintaan sesama kita, persatuan di antara kita jauh lebih penting. Daripada berbeda tapi melahirkan rasa benci, ya itu nggak bisa. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda kan begitu, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'du ba'dha. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan. Yang satu menguatkan sebagian yang lain. Masalahnya umat Islam pun tidak bersatu. Ya.
Katanya belajar iman, belajar Islam, belajar ihsan. Tapi kita nggak bersatu. Dulu umat Islam pernah menjadi apa ya, contoh kemajuan peradaban di seluruh dunia. Tapi udah hilang. Kita sekarang umat Islam ini banyak diejek. Ya, alhamdulillah saya dikasih Allah kesempatan untuk berdakwah ya sampai ke Amerika gitu. Alhamdulillah. Tapi sayangnya tradisi di Indonesia dibawa-bawa di Amerika. Bertengkar sesama pengurus masjid. Ya, ribut sampai ke pengadilan. Sampai ada yang dipenjara. Waduh, ini gimana ini? Kok perintah Allah untuk supaya kita berpegang teguh pada tali Allah mana ini? Padahal ayatnya selalu dibaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan inilah yang kadang-kadang membuat kita susah. Ya, gimana mau bersikap bijaksana dengan perbedaan? Ya, kita sendiri pun terhadap diri kita tidak bisa bijak. Gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, inilah yang gara-gara nggak bisa menerima perbedaan, jadilah orang yang ekstrim. Jadi ekstrim itu macam-macam. Ada ekstrim dalam hal akidah berakibat kesyirikan dan kekufuran. Ya, dia membaca ayat Al-Quran, Al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu dari Tuhan. Tapi dia memposisikan dirinya, dia pula yang sebagai Tuhannya. Ya, kan jadi syirik itu. Dia mengatakan pendapat saya ini berdasarkan Quran dan Quran mutlak. Ya, yang Quran mutlak, saya sepakat Quran itu mutlak dan Allah itu juga mutlak kebenarannya. Tapi kebenaran yang menafsirkan apa mutlak? Kan enggak. Ya kok dia samakan? Ini kan persis seperti orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib tapi pakai dalil. Ya, siapa yang menghakimi apa yang bukan hukum Allah, maka dia kafir. Jadi pakai dalil. Nah, inilah gimana dia pantas aja dia syirik dan kufur. Karena orang yang mutlak itu milik Allah, manusia nggak mutlak. Kalau dia memutlak-mutlakkan diri, itulah yang bikin dia kufur. Inilah ekstremisme dalam akidah. Hati-hati kita apa ini. Ya. Yang kedua ada ekstremisme dalam ritual. Ya, kadang-kadang gara-gara ekstrim dalam ritual melahirkan perilaku yang meremehkan Rasulullah sebagai sosok yang paling punya otoritas dalam menafsirkan, mencontoh. Ya, kan ada itu dulu yang datang 3 orang ke rumah Rasulullah. Rasulullah sedang tidak ada. Jadi 3 orang sahabat ini hanya berjumpa dengan Ummul Mukminin, istri baginda Rasulullah. Yang satu bertanya, ya Rasulullah, tolong tunjuk, ya Ummul Mukminin, tolong tunjukkan bagaimana kebiasaan Rasulullah, bagaimana ibadahnya. Ya Ummul Mukminin kan menceritakan memang Rasulullah itu betul-betul mempraktikkan nilai-nilai Al-Quran itu. Rasulullah itu banyak puasa, tahajud itu wajib. Sahabat yang mendengar ini mengatakan kalau begitu supaya saya bisa dicintai Allah mulai saat ini saya tidak mau menikah. Mungkin nanti kalau menikah ini bisa mengganggu ibadah saya. Jadi begitu kesimpulannya. Gara-gara semangat beribadah nggak mau menikah. Rupanya dia masih bujang. Sahabat yang lain ternyata nggak mau ini ya,
nggak mau apa namanya, nggak mau kalah. Dia bilang kalau begitu untuk supaya saya paling tidak sama dengan Rasulullah, saya akan puasa terus menerus. Jadi makannya hanya saat berbuka setiap hari, setiap tahun. Yang satu lagi nggak mau kalah juga, dia bilang eh, kalau begitu saya pun setelah ini kalau ada minuman yang enak, makanan yang lezat, saya takut itu mengganggu ibadah saya. Saya akan tinggalkan setiap makanan dan minuman yang enak dan lezat. Sampai sebegitu. Jadi ternyata ketika tiga sahabat yang bertamu ini mengatakan begitu, Rasulullah tadi sudah berada di depan pintu. Tapi karena tiga sahabat tadi semangat berbicara, Rasulullah stop dulu. Ya, setelah selesai baru Rasulullah masuk ke dalam beranda itu. Rasul bilang, siapa tadi yang bilang begini? Siapa tadi yang bilang begitu? Yang nggak mau menikah lah, yang mau puasa terus menerus. Apa-apaan ini ibadah kok mau dibuat seperti ini, kata Rasul. Itu wajah Rasulullah itu memerah. Saya saja Rasulullah yang insya Allah sangat dekat dengan Allah. Saya tak pernah berpuasa terus-menerus begitu. Saya juga menikah. Saya juga kalau ada makanan yang enak, kenapa ditahan? Jadi nggak usah berlebih-lebihan. Jadi bahasa Arab ekstremisme ini al-ghulu, berlebih-lebihan. Orang yang berlebih-lebihan begini udah merasa paling benar sendiri. Ya, padahal ilmunya terbatas, hanya ditafsir-tafsirkan sendiri. Gimana mau menerima perbedaan? Susah. Ya. Dan yang terakhir ada pula orang yang ekstremisme dalam hal hukum dan muamalah. Ya. Padahal tidak semua urusan hukum itu mau diselesaikan di dunia ini. Terlalu banyak persoalan. Nggak usah mau diselesaikan semua di dunia ini. Ya. Jadi gimana perbedaan ini? Ya, kalau nggak bisa diselesaikan, biarkan nanti Allah yang menyelesaikan. Bukankah Allah sudah memberikan wanti-wanti? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang adil? Biar nanti Allah yang menentukan. Gak usah semuanya mau diselesaikan khilafiyah itu. Nanti kita jadi tertinggal, gak prioritas kita terhadap kebangkitan, kejayaan. Ya, kita ini kan sekarang ini banyak diolok-olok. Jadi kita jangan emosi dengan olok-olokan. Saya pernah, ya saya dulu emosi juga. Tapi saya pelajari, oh dia tujuannya memang mau memancing kita. Jadi ada dulu karikatur non Muslim mengolok-olok orang Islam. Gimana caranya? Dia bilang, umat Islam itu susah bangkit, susah mau berjaya lagi. Kejayaan Islam itu cuma nostalgia aja, udah dulu-dulu, sekarang mustahil. Apa alasan dia? Katanya, ya gimana umat Islam ini baru ngerti ilmu astronomi, ya ini namanya dia mau memanas-manasi, mengejek. Tapi begitulah cara dia mengejek. Tapi kita jangan emosi. Cara orang mengejek itu kan macam-macam. Supaya kita siap saja menyikapinya. Jadi dia bilang, gimana umat Islam mau maju? Begitu sedikit ngerti ilmu astronomi itu hanya digunakan untuk menentukan kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal katanya. Gara-gara perbedaan itu nggak selesai-selesai itu perbedaan. Gara-gara ilmu astronomi. Padahal ilmu astronomi untuk bangsa-bangsa yang maju itu digunakan untuk bisa mereka sampai ke bulan, mengelilingi apa itu ruang angkasa. Tapi oleh umat Islam ilmu astronomi cuma dijadikan cara menentukan kapan satu Syawal, kapan satu Ramadan. Maka tiap
Ya sering berbeda pendapat dan kata kawan saya gara-gara hilal setitik basi katanya lontong satu kuali katanya gara-gara hilal setitik. Kemudian nggak selesai sampai di situ katanya umat Islam ini nggak bisa menerima perbedaan. Gara-gara ketemu sama ilmu kompas, apa alat kompas itu. Kompas cuma digunakan untuk menentukan arah kiblat, ya. Sementara oleh bangsa-bangsa yang maju, kompas itu digunakan untuk bisa banyak berjalan, banyak mengelilingi dunia. Padahal Qur'annya umat Islam itu katanya menyuruh kita banyak berjalan, banyak melakukan perjalanan supaya cara berpikirnya luas. Dan yang terakhir katanya umat Islam ketika sedikit mengerti ilmu dinamit, ya, saya tolak dan kita nggak nerima yang ini. Dia bilang umat Islam itu ketika ilmu pun sedikit punya ilmu dinamit, dinamit itulah yang digunakan untuk bikin bom untuk teror sana teror sini. Jadi umat Islam nggak akan pernah maju. Ya. Untuk apa kita emosi? Untuk apa kita marah? Ya, itu menjadi renungan juga buat kita supaya Islam ini betul-betul bisa kita pahami secara komprehensif sehingga perbedaan itu sungguh-sungguh menjadi sunnatullah. Poin berikutnya sudah masuk kepada apa nih poin-poin kesimpulan. Kalau ada pertanyaan, jadi bagaimana kita menyikapi ragam perbedaan itu? Ada mazhab Syafi'i, Maliki, Imam Hanafi, Hambali. Ya kita jadikan saja perbedaan dalam hal mazhab ini sebagai kekayaan. Inilah kekayaan dalam Islam. Ternyata memang Islam itu memiliki perspektif yang luas. Ya, Islam itu jangan dipahami secara normatif, secara legal formal. Kalau secara legal formal itu namanya sempit. Harus ada moral idea-nya. Ada maqasidus syariahnya. Apa tujuan tertinggi daripada syariat ini? Bukan hanya yang tertulis. Begitulah pendapat. Ada yang rasionalnya lebih kuat, jadilah dia memiliki teologi Qadariyah atau Mu'tazilah. Ada yang ilmunya spiritualitasnya lebih kuat, jadilah dia kelompok-kelompok sufi. Nah, ini harus digabungkan ini sebagai sebuah kekayaan. Ya. Kemudian yang kedua, perbedaan ragam mazhab ini harus justru harusnya menjauhkan potensi permusuhan sesama kita. Ya, bukan dijadikan potensi permusuhan, harus kita jauh itu potensi permusuhan. Kata orang Minang, karena berselisihnya kayu di bawah tungku itulah makanya apinya bisa hidup. Ya, jadi kalau orang memasak pakai kayu itu kan kayunya harus dibuat berselisih-berselisih. Karena berselisih itulah kayunya bisa hidup dan yang dimasak bisa dimakan. Jadi umat Islam ini harus arif ya dengan ragam perbedaan. Kemudian yang ketiga, dengan perbedaan ragam mazhab itulah ini bisa menjadi solusi untuk masalah yang kompleks. Kompleks, masalah itu kompleks, banyak sekali. Ya, kemudian dengan ragam mazhab ini tersedia solusi yang adaptif dalam beberapa kasus. Ya, tentu saja menambah horizon, menambah wawasan keislaman. Jadi saya menerima itu ada pendapat yang mengatakan Islam is more than just a matter of doctrine. Ya. Lebih dari sekedar soal doktrin, ya, doktrin fikih, doktrin syariah, tapi juga kepada akhlak. Ya, akhlak itu kata para ulama posisinya harus di atas daripada ilmu sekalipun. Jadi percuma kalau ilmunya banyak
tapi nggak berakhlak, ya. Agar tidak kaget dengan produk pemikiran Islam yang beragam, ya nggak boleh kaget. Ya, saya pernah dengar cerita ada orang yang sholat ketika tasyahud, ada orang yang sholat menggerakkan jarinya ketika tasyahud itu, dia putar-putar itu jarinya, datang orang yang sebelahnya, dia tangkap itu apa jari-jarinya, disuruh orang yang sholat itu berhenti, udah ulang sholatmu, sampai kesakitan itu orang yang sholat tadi yang jarinya digerak-gerakkan. Saya pikir kenapa ke orang yang sedang sholat diberhentikan? Ya, padahal kalau menggerak-gerakkan itu kan mungkin dia kan memang ada dalilnya. Jadi tidak bisa menerima perbedaan, akhirnya bersikap kasar. Jadi ketidaktahuan atau kebodohan itu bisa bisa membuat orang menjadi ekstrem. Kata Profesor Dr. Yusuf Kordowi, ilmu yang tanggung-tanggung itu justru katanya lebih bahaya. Ilmu yang tanggung-tanggung, apa yang tanggung-tanggung di bahasanya? Yang sepotong-sepotong itu lebih berbahaya daripada orang yang nggak tahu sama sekali. Kalau dia nggak tahu, dia akan ngikut apa kata gurunya. Ya, kalau sepotong-sepotong dia menafsirkan dengan syahwatnya sendiri. Jadi makanya dengan ragam perbedaan pendapat ini kita bisa memiliki visi misi yang jelas. Bagaimana kita bisa bersatu di dalam perbedaan. Ya, itu yang jauh lebih penting persaudaraan di antara kita. Kemudian di sini ada disebutkan bahwa bagaimana prinsip menghadapi perbedaan itu. Yang pertama, beragama secara lurus dan lapang. Ya, pokoknya setahu kita yang ilmu yang kita miliki seperti ini, udah kita lurus dan lapang dada. Jangan memborong kebenaran seolah-olah kitalah yang paling benar. Ya, inilah dengan cara yang lapang. Kemudian berusaha bersikap adil, kemudian menolak kekerasan dalam berinteraksi, ya, kemudian berkompetisi positif dalam kebaikan. Itulah yang dimaksudkan dengan fastabiqul khair. Jadi supaya kita bisa menyikapi perbedaan itu sebagai sunatullah, kita disuruh berdiri di tengah-tengah untuk kebaikan. Konsep wasatiyah. Ya. Yang pertama apa itu? Burulah kebaikan. Ya. Bagaimana caranya? Terus selalu minta fatwa lewat hati. Hati itu akan memberikan fatwa tentang kebaikan. Kita disuruh berbuat adil. Atau ada al-jaudah, kualitas prima. Ada arifah, ada kemuliaan. Ini yang kita kejar. Ada makan aliyah. Kalau wawasan kita sempit, kita banyak menabrak. Tapi kalau wawasannya tinggi, kita bisa melihat dan menyaksikan. Oh, ternyata begini. Dan ini disebutkan dalam Ar-Rahman yang selalu kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wala tukhsyirul mizan. Supaya kamu jangan melampaui batas, ya. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan jangan kamu mengurangi neraca itu. Ya. Terakhir kita masuk kepada kesimpulan, inilah karakteristik yang harus kita miliki. Salam. Karakteristik yang kita miliki supaya kita bisa menyikapi perbedaan itu dengan sangat bijak. Yang pertama apa? Tawasul.
ya ambil jalan tengah, ya jangan sibuk menjelek-jelekan, ya jangan sibuk untuk merendahkan orang yang berbeda. Saya pernah gara-gara doa bersama setelah saya khutbah Jumat, setelah saya menjadi khotib kemudian menjadi imam, setelah selesai sholat itu saya ajak jamaah langsung doa bersama. Itu pengurusnya marah besar. Di sini nggak ada tradisi doa-doa bersama, Ustaz. Dan setelah itu saya memang, mereka nggak mau lagi minta saya jadi imam di situ gara-gara hanya doa bersama. Nah, ini masih ada orang-orang yang seperti itu di era sekarang yang sudah sangat mudah mengakses pengetahuan. Maka kita disuruh bersifat tawazun, seimbang, iktidal, ya, lurus dan tegas, tasamuh, toleransi, musawah, wasawirhum fil amri, ya, egaliter dan non diskriminatif, syuro, islah, ya, al, al yang prioritas, aulawiyah, apa yang paling prioritas, tatawur wal ibtikar, dinamis, kreatif dan inovatif, dan tahadur, berkeadaban. Maka siapapun yang belajar tentang studi-studi Islam ini harus mengerti tujuan tertinggi daripada syariat itu adalah yang pertama menjaga agama, hifzuddin. Apalagi menjaga keutuhan diri kita ini. Diri kita ini harus tetap kita jaga. Ya, ada lagi menjaga keluarga, hifzun nasal, menjaga anak keturunan kita supaya anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang baik, yang mendoakan kita terus-menerus sebagai orang tuanya. Ada hifzul mal, jangan harta ini justru yang menjauhkan kita dari tujuan besar kita. Apa itu tadi? Tujuan terbesar kita adalah Allah itu sendiri. Jangan harta akan melencengkan kita. Kita masuk pada kesimpulan, apa poin yang bisa kita tangkap dari tema kita hari ini tentang perbedaan adalah sunnatullah. Dengan potensi perbedaan atau keragaman yang Allah berikan kepada manusia, Allah ingin menguji kita di pihak yang mana. Kita ya pihak yang menyerah, yang mengejek, atau kita tetap bertarung untuk mengejar kebaikan sesuai dengan pengetahuan dan bagasi di dalam diri kita ini. Di titik keragaman itulah justru perbedaan itu menjadi rahmat, menjadi rahmatan bagi seluruh alam. Insya Allah kita tidak belajar agama dengan emosian, semua harus diselesaikan di sini. Enggak. Apa yang enggak bisa diselesaikan jangan memaksakan diri. Rumus kita adalah biarkan Allah yang menyelesaikannya. Kalau memang belum selesai-selesai di sini, jadi jangan mengulang-ulang kesalahan-kesalahan lagi. Ya, kalau sudah buntu dalam pendapat-pendapat, apalagi dalam urusan khilafiyah, pendapat-pendapat yang bukan usul, bukan yang utama, disitulah kita harus siap menerima perbedaan. Saya kira ini poin-poin yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kalau ada tadi kata-kata saya yang mungkin tidak tepat pada tempatnya, saya mohon maaf. Tujuan terbesar saya menyampaikan materi ini tidak lain dan tidak bukan bahwa kita harus menjadi orang yang lebih lapang seperti diperintahkan dalam Al-Quran itu, berlapang dada itu yang penting. Kita disuruh belajar bukan cuma tentang Islam iman saja, tetapi ada ihsan yang mengedepankan rasa. Ya, semua kita ini sampai kapanpun akan menghadapi banyak perbedaan, dan perbedaan itu
adalah sesuatu yang memang diciptakan. Saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa lanjutkan dengan dialog. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Bapak Ibu. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Ustadz kita, Bapak Profesor Bambang Irawan atas tausiahnya. Masya Allah, luar biasa sekali untuk ilmu yang disampaikan. Dan ya, untuk saat ini adalah saat untuk diskusi tanya-jawab. Kiranya hingga pukul 10.15 dipersilakan Bapak Ibu bagi yang memiliki pertanyaan bisa langsung disampaikan dengan mengaktifkan mikrofon ataupun menuliskan pada kolom chat. Baik, sudah dibuka untuk sesi kali ini. Silakan, apakah Bapak Ibu ada yang berkenan untuk memulai diskusi tanya jawabnya? Ya, silakan Prof. Susi sudah raise hand. Ya, silakan Prof. Susi untuk menyampaikan pertanyaannya. Nggak ada Ya, mohon izin, suaranya. sepertinya iya. Nggak ada suaranya. Ada suaranya, Prof. Maaf. Jika memang dibutuhkan. Nggak ada suaranya, Bu Susi. Iya, Tim anggaran melakukan sepertinya masih belum terdengar. tujuan SPP yang masuk diantaranya dengan melihat kelengkapan dokumen Sejauh ini masih belum terdengar, mohon izin, Prof. dengan ruang lingkup pekerjaannya, lalu kecukupan anggaran, lalu kelayakan prosedur. Nggak ada suaranya. Ya, Bu masih Susi. belum terdengar. SPP akan melalui otorisasi persetujuan atau approval berjenjang tergantung dari total nilai rupiah. Itu Mbak Prayang, Mas Erwin Ya. dulu aja itu. Mungkin Ya, baik, sambil menunggu Bu Susi. Siap, Bu Prof. Baik, ya sambil menunggu Bu Susi untuk bisa bergabung kembali, silahkan kepada Pak Erwin untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Pak Ustadz. Ya. Ini kan mengenai perbedaan ya. Nah, ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama adalah rahmat. Namun jika perbedaan tersebut dijadikan alasan untuk timbulnya suatu perpecahan, maka hal itu adalah suatu musibah yang besar. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, benar sekali Pak Erwin. Saya sepakat dengan itu dan khawatir jika perbedaan itu justru menjadi malapetaka. Itu kan karena kita membela dengan syahwat, membela dengan tujuan-tujuan tertentu. Jadi kita memaksakan diri karena kita berbeda. Padahal perintah Al-Quran itu kan wasawirhum fil amri. Banyaklah berdialog, banyak mendengar juga. Ya, banyak mendengar, banyak berdialog, dan yang penting banyak berguru. Ya, banyak berguru, jangan berhenti belajar. Jangan membatasi diri dengan 1-2 orang guru. Jadi itu adalah musibah terbesar kalau gara-gara perbedaan itu. Kita nggak bisa memanagenya. Padahal perbedaan itu kan memang sesuatu yang dibutuhkan. Kita perlu berbeda supaya kita bisa memanage. Bagaimana kita bisa menjadikan perbedaan ini sebagai cara kita untuk memperluas wawasan kita. Ya, makanya saya katakan tadi, maka pelajarilah agama itu jangan sepotong-sepotong. Tanyalah kepada yang ahlinya. Sudah dikatakan bahwa belajar Al-Quran harus belajar sejarah. Makanya ada istilah asbabun nuzul. Sebab-sebab diturunkan ayat itu harus dilihat. Jangan hanya sekedar apa yang dibaca hari ini. Makanya sama kepada mahasiswa pun saya sudah mengatakan, kalau Anda mengkaji bagaimana
menulis skripsi hanya sekedar laut dalam Al-Quran, ya, terus Anda selesaikan hanya di depan di meja, gitu. Nah, itu Anda akan tertinggal. Ya, Anda hanya bercerita tentang normatifnya Al-Quran, sehingga ada pendapat yang lain berbeda, Anda marah. Sementara orang melihat bagaimana makna laut, definisi laut, juga ikut menyelam ke dalam laut, bukan cuma apa yang tertulis. Nah, kebanyakan kita kan karena taken for granted, memahami apa adanya yang disampaikan oleh satu dua orang guru, jadinya itu yang jadi bencana. Walaupun dia mengaku, oh ini berdasarkan apa yang ada dalam Quran. Akhirnya dia nggak siap. Sayangnya memang tradisi jidal, tradisi berdebat itu dulu dibiasakan oleh sahabat. Ayo kita uji kebenaran. Nah, sekarang tradisi itu sudah agak kurang, ya. Jadi kalaulah itu nggak bisa di-manage, itu akan jadi permusuhan. Itu akan menjadikan kita mengambil jarak dan kadang-kadang jadi merendahkan orang lain. Ya, sejatinya perbedaan itu adalah kekuatan. Kita mungkin ahli di bidang agama, tapi ada yang ahli psikologi, sosiologi, antropologi, ada yang ahlinya di bidang ekonomi, sains, itu bisa disatukan menjadi satu kesatuan. Kenapa dulu IAIN, Institut Agama Islam Negeri, dirubah menjadi UIN, Universitas Islam Negeri, itu dalam rangka integrasi. Bahwa ada namanya ilmu-ilmu, bahwa tidak ada dikotomi di dalam ilmu Islam itu. Karena dulu ulama-ulama dulu dia hafal Quran tapi dia ahli matematika, ya. Sehingga ilmu-ilmu itu bisa menjadi satu kesatuan, ya, ulumuddin, ya. Sehingga semakin sedikit ilmu yang dimiliki, makin berpotensilah perbedaan itu menjadi bencana. Nah, sayangnya memang lagi-lagi kalau bisa kan dalam khutbah-khutbah, dalam majelis-majelis taklim itu tema-tema itu harus diminta dari penyelenggara supaya narasumbernya tahu, oh ini ternyata yang mendesak untuk dibicarakan, ya. Ini penting supaya narasumber juga bisa melakukan penelitian sebelum menjadi pembicara. Jangan repetitif, jangan sekedar mengulang-ulang. Itu sejatinya begitu supaya semua orang melihat, oh ternyata Islam itu perspektifnya banyak, ya. Dengan demikian terjadi keluasan pemahaman, oh ternyata perbedaan ini menjadi semacam kekuatan. Ada misalnya di kampus di UIN itu bagaimana tasawuf itu bisa menjadi terapi, berarti kan harus disinergikan dengan ilmu-ilmu psikologi. Ada ekonomi Islam, ya macam-macam. Jadi memang harus berbeda dan perbedaan ini harus disatukan. Saya kira demikian yang bisa saya respon, Pak Erwin. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Ya, mungkin kita boleh kembali sejenak ke Bu Susi. Apakah Bu Susi sudah bisa terhubung untuk audionya? Mohon izin, Prof. Susi sudah bisa bergabung kembali. Malah nggak ada Ya. kayaknya. Ada nggak, Bu Susi? Nggak ada. Di partisipan sejauh ini ada, atau mungkin kita beralih sejenak, Prof. Fongsia, izin untuk penanya yang lain bagaimana? PDP atau sedang dalam pelaksanaan.
Boleh saya? Ya, oh ya, siap Prof, siap. Silakan, belum siap. Ya, Baik, terima kasih silakan. Mbak Brayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof Bambang, Pak Ustadz, ini kalau tadi mendengar penjelasannya, tausiahnya itu ayem banget ya sebetulnya ya. Jadi hidup kita itu menjadi tenang, kemudian ya ayem saya katakan begitu karena kalau kita memahami tentang perbedaan bahwa perbedaan adalah sunatullah, maka toleransi kita pasti akan lebih tinggi, akan Ya, lebih meningkat gitu. Maka ya, tidak akan ada hoax-hoax yang muncul gitu ya sesama umat Islam gitu ya. Tidak akan ada maki-maki gitu. Bahkan kadang-kadang ada ucapan-ucapan tidak bukan pantas. Islami lah ya, tidak pantas gitu terucap bagi seorang Muslim begitu. Kemudian menurut saya tadi kalau perbedaan itu memang ada dan dengan madhab-madhab yang ada itu kan luar biasa, maka sebetulnya kita perlu banyak belajar ya, Pak Ustadz ya. Harus banyak belajar dari berbagai pendapat, berbagai madhab yang ada, kita harus belajar. Artinya bahwa betul di hadis itu bahwa kita itu belajar dari ayunan sampai sebelum masuk liang lahat gitu tuh kita Ya, tetap harus belajar. ya. Pertanyaan saya adalah tadi berkaitan dengan ekstremis ya. eh Ekstremis, saya nggak tahu tanda petik lah. Ekstremis dengan istiqomah itu, bentar, Oh iya. bentar, bentar, Bro. Bentar. Ekstremis dengan istiqomah itu bedanya apa ya, Pak Ustadz ya? Ya, baik Ibu. Oke, oke, ya, oke, makasih. Ya, sama-sama saya langsung tanggapi ya Bu. Ya, oke, monggo. Ya, kalau istiqomah itu kan secara bahasa artinya tegak lurus, ajak ya, tetap tidak mudah apa ya, tidak mudah dikendalikan, tidak mudah diprovokasi, dia istiqomah. Tapi kan ini maknanya umum, Bu. Istiqomah dalam hal apa? Banyak juga orang istiqomah dalam hal keburukan. Na'udzubillah. Ya, udah dikasih nasihat nggak masuk-masuk. Jadi istiqomah. Jadi, ada orang begini, dikasih nasihat nggak mau, disuruh belajar nggak mau. Jadi dia tetap ajak permanen dalam saat itu berdiri sesuai dengan prinsipnya, berdiri sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang orang yang nggak mau berubah. Jadi istiqomah itu orang yang tidak mau berubah, yang ajak, yang tetap permanen, absolut di dalam berpikir, berpendapat, dan berbuat. Nah, dan ini dibutuhkan kalau istiqomahnya dalam kebaikan. Tentu saja dia harus konsisten sampai akhir hayat, dia tetap murni tauhidnya, menjaga keikhlasannya, menjaga kekhusyukannya. Kalau hilang khusyuk, dia belajar lagi. Dia tambahkan hafalan Qur'annya, dia perbaiki bacaannya, istiqomah membaca buku, istiqomah terus hadir dalam majelis taklim. Ini yang dibutuhkan. Tapi opositnya, negatifnya kalau istiqomah di dalam keburukan, istiqomah dalam kebodohan, ya dicari-carilah justifikasi pembenaran. Gimana saya mau belajar? Saya kan sudah tua, udah punya cucu. Imang cucu aja berat, disuruh lagi hadir. Dicari-cari. Inilah istiqomah dalam yang buruk. Padahal orang itu akan menjadi seperti yang sering diulang-ulang. Kalau dia bilang, saya sibuk, saya nggak bisa. Saya nggak bisa berubah. Saya ini memang pemarah. Loh, dia sudah mengejudge dirinya sebagai pemarah. Jadi seolah-olah kalau dia marah-marah itu jadi sesuatu yang biasa. Ya, rasain kamu, saya kan memang pemarah. Dia istiqomah dengan pemarahnya. Dia istiqomah dengan kebiasaannya. Ini sesuatu yang negatif sekali. Makanya kita minta sama Allah
berdoa sama Allah supaya kita diberikan istiqomah untuk kebaikan, bukan istiqomah untuk keburukan. Kalau udah istiqomah itu kan susah berubah, Bu. Kalau susah berubah, misalnya kita istiqomah dalam kebaikan, insya Allah kita tetap dalam kebaikan itu. Ya. Nah, itu secara bahasa istiqomah. Kalau ekstrim itu sebenarnya bahasa lain dari ekstrim itu adalah sikap berlebih-lebihan. Ya, sikap yang terlalu dibuat-buat, berlebih-lebihan, yang terlalu mencolok. Ya, sampai-sampai seperti cerita itu tadi, bahasa Arabnya al-ghulu, berlebih-lebihan, suka berlebih-lebihan. Ya, kok Rasulullah saja nggak pernah puasa sepanjang hidup, kok dia puasa, itu kan berlebih-lebihan. Tuh, mentang-mentang jadi imam, hafalannya banyak, nggak lihat-lihat siapa jamaah di belakang, bacanya panjang-panjang, kadang-kadang sampai 2 juz, 3 juz, karena terlalu semangat. Nah, walaupun yang baik, tapi kalau dia istiqomah begitu, masjid bisa sepi nanti. Ya, maksudnya itu sikap ekstrim. Ekstrim itu berlebih-lebihan, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh berlebih-lebihan di dalam berbuat. Semangat dia untuk melakukan sesuatu meskipun itu katanya baik, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi sampai di titik orang ini kadang-kadang sudah melampaui batas. Jadi itu ekstrim. Jadi ekstrim itu maknanya lebih negatif. Kalau istiqomah itu umum, tergantung istiqomah untuk apa. Keajekan melakukan apa. Kalau ekstrim itu dia berlebih-lebihan. Sementara perintah Quran itu kita harus posisi di tengah-tengah. Nggak boleh berlebih-lebihan. Jadi saya kira seperti itu, Bu, ya. Banyak contoh-contoh orang yang berlebih-lebihan seperti itu. Ya. Makanya kalau orang yang semakin banyak gurunya, dia biasanya lebih arif, lebih bijak, ya, tidak berlebih-lebihan. Umat Islam itu memang kita lihat fenomenanya suka berlebih-lebihan. Ya, saya kira itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Dan ya, Alhamdulillah Bu Susi sepertinya sudah bergabung kembali, Ya, sudah raise ya. hand. Ya, Terima silakan. kasih. Pak Susi, Terima kasih Mbak Prayang. Mohon maaf tadi kesalahan teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, hilang lagi ya? Hilang lagi ya? ada Bisa. Ya. Nah, Baik Pak Ustadz, kayaknya saya bersambung dengan pertanyaan Prof. Kamsiah ini, tapi mungkin saya lebih apa namanya, lebih apa ya Pak ya. Jadi maksud saya begini Pak, kan Bapak tadi sudah menjelaskan kita ada 4 mazhab ya Pak. Jadi Ya. kalau misalnya kita harus, apakah kita kalau sudah mengikuti satu mazhab harus mazhab itu terus atau boleh campur-campur Pak? Gimana Pak? Ringkasnya begitu Pak pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, luar biasa pertanyaannya. Jadi istiqomah dalam mazhab itu kalau memang di dalamnya itu baik, menurut kita itu yang paling baik, itu bagus. Ya. Tapi kita tidak boleh menyalahkan orang yang dia menggunakan banyak mazhab. Okay. Kalau memang itu tujuannya memang lebih mudah, lebih praktis. Jadi seorang muslim itu boleh menggunakan beberapa mazhab dalam beribadah, nggak mesti harus satu mazhab. Ya. Dan praktek-praktek seperti ini kan banyak dilakukan. Ya, kalau misalnya kita memegang mazhab Syafi'i misalnya, ketika kita tawaf,
ya kulit kita bersentuhan dengan Ya. lawan jenis, namanya kita mazhab Syafi'i, maka kita harus berwudu kan kalau kita sudah batal. Ya. Tapi karena memang berwudunya juga agak susah, kondisi nggak memungkinkan, kita bisa memegang mazhab yang lain yang berpendapat tidak batal sepanjang memang tidak ada hasrat, tidak ada syahwat ketika bersentuh, hanya sekedar bersentuh dalam kondisi seperti itu, kita boleh menggunakan mazhab yang lain yang tidak harus berwudu. Jadi jangan diterjemahkan ini kita tidak istiqomah. Karena tujuan agama itu adalah untuk memudahkan. Tidak ada tujuan daripada syarat itu untuk menyulit-nyulitkan kita untuk memudahkan. Jadi dalam kondisi tertentu kita bisa berfatwa lewat hati kita sendiri, bukan tujuannya mau merendahkan, menyepelekan mazhab yang kita pegang, tapi ini sesuai dengan situasi dan kondisi. Allah mengajarkan kita supaya kita mengerti situasi dan kondisi. Kondisi satu dengan kondisi lain bisa berbeda. Kondisi masyarakat di Makkah dan di Madinah itu menjadikan Quran yang di Makkah itu diturunkan pendek-pendek. Karena apa? Karena kondisinya yang menerima Islam itu masih sedikit. Rasulullah sendiri masih banyak dikejar-kejar. Yang sedang pendek-pendek aja belum banyak yang menerima. Gimana mau panjang-panjang. Nah, ketika sudah Rasulullah pindah ke Madinah, yang mengikuti sudah lebih banyak, kondisi sosial politiknya sudah mendukung, disitulah umat Islam lebih siap menerima ayat yang panjang-panjang. Jadi ada pertimbangan situasi kondisi. Dalam Islam juga begitu. Jadi kita boleh menggunakan beberapa mazhab, ya karena memang kita dalam kondisi yang selalu berubah-berubah. Boleh Ibu ya, intinya itu namanya iltifaq. Jadi bisa menggabungkan beberapa mazhab untuk sebuah kemudahan, tapi bukan sengaja untuk dicari-cari dengan nafsu. Kan ada orang misalnya karena banyak duit ya supaya puasanya sebentar pindah-pindah tempat. Tujuannya supaya puasanya, nah itu kan sudah dibuat-buat. Jadi jangan cari-cari ini. Kalau kondisinya memang sudah seperti itu ya, misalnya di Makkah tadi, nggak memungkinkan untuk berwudu lagi, agak susah, ramai sekali, berarti kita bisa menggunakan mazhab lain bahwa itu tetap sah. Jadi boleh Bu ya intinya. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Prayang. Siap, terima kasih kembali Prof. Susi dan juga terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Baik Bapak Ibu, kita masih membuka kira-kira satu pertanyaan kembali. Mungkin ada yang ingin bertanya Bapak Ibu, baik secara langsung maupun via chat. Silakan Bapak Ibu. Ya, bagaimana Bapak Saya Ibu? boleh satu lagi? Siap, Prof. Siap. Ya, Pak Ustadz, ini kan kalau toleransi berarti kan ada empati ya tadi. Jadi selain akal yang kita gunakan, rasionalitas rasionalitas itu kan juga ada empati gitu ya. Seberapa dalam atau seberapa luas kita itu empati ini, Pak Ustadz. Jadi kadang-kadang ini kebetulan kalau misalnya pimpinan suatu perusahaan atau pimpinan apapun itu kan ada peraturan ya. Kalau antara peraturan dengan empati itu kan kadang-kadang peraturan kan nggak bisa pakai perasaan ya, Pak Ustadz ya. Jadi sampai seberapa luas atau seberapa dalam kita itu menggunakan empati ini di dalam mengambil suatu keputusan. Itu Pak Ustadz, terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Mengukur empati ini kan
memang tidak mudah. Mengukur rasa itu nggak mudah. Itu hanya bisa dirasakan, tapi mengukurnya gimana? Kadang-kadang ya seorang dokter misalnya, yang selama ini selalu konsisten sholat tepat waktu, setiap azan dikumandangkan langsung sholat. Dalam kondisi seperti ini, misalnya dia sedang dalam proses mengoperasi pasiennya, tentu saja menimbulkan bahaya jika dia meninggalkan untuk melaksanakan sholat. Jadi ini kan bagian daripada bukan cuma ilmu, tapi empati dan simpati seorang dokter bisa menunda sholatnya untuk kemaslahatan, untuk keselamatan si pasien. Saya kira banyak contoh-contoh yang bisa diambil sepanjang memang tidak membuat kita lalai atau lupa beribadah. Saya pikir itu kita maklumi lah sebuah peraturan, kecuali ada peraturan yang menghalang-halangi kita beribadah, kita nggak bisa toleransi. Kalau masih dalam waktunya ataupun tertunda, itu biasa dipraktekkan oleh kiai-kiai kita dulu waktu di pesantren. Bahkan dia pernah menegur seorang santri gara-gara meninggalkan kelas untuk sholat. Dia bilang, ilmu ini, Anda sedang menuntut ilmu di sini nih, boleh membelakangkan sholat karena sedang menuntut ilmu. Jadi jangan kaku memahami. Jadi inilah kita harus bisa memahami keluasan. Jadi keluasan cara pandang kita tentang makna ibadah. Ibadah itu kan ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Kerja itu di kantor itu kan ibadah juga sebenarnya. Ibadah tapi namanya ibadah ghairu mahdoh. Nah, dalam Al-Qur'an ibadah ghairu mahdoh seperti kerja di sebuah universitas, di kantor, itu adalah ibadah ghairu mahdoh yang tidak langsung berhubungan seperti kayak sholat, ya puasa, tapi ada ibadah ghairu mahdoh. Jadi kita patuh kepada pimpinan itu bagian daripada ibadah juga. Kecuali memang menghalang-halangi kita untuk beribadah kalau masih ada waktunya beribadah. Jadi kita boleh istilahnya memahami situasi kita sebagai pegawai atau sebagai karyawan. Jadi kalau mau diukur-ukur secara nominal susah Bu, secara ukuran angka nggak bisa, makanya kita disuruh hidupkan rasamu, hidupkan empati. Ini sangat penting di dalam ajaran Islam. Ya, sejauh tidak menafikan, meniadakan tujuan tertinggi daripada syariat Islam itu, ya selama kita nggak terancam nyawa kita, nggak membuat terancam harta kita, ya ibadah muamalah itu juga ibadah yang juga nggak kalah pentingnya, yang membuat kita harus berempati, ya. Jadi nggak boleh berdasarkan passion, semangat, lalu bersemangat, tapi kita tidak menghidupkan empati kita. Saya kira begitu, Ibu, yang bisa saya sampaikan. Baik, ya terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Prayang. Ya, terima kasih banyak Prof. Komsia dan juga terima kasih Prof. Bambang atas pencerahannya. Baik, Bapak Ibu, kiranya kita sudah hampir di penghujung acara, namun seperti biasa, sebelum kajian ini ditutup, marilah kita bersama-sama berdoa dan mohon izin kembali kepada Prof. Bambang Irawan untuk dapat memimpin doa untuk majelis pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, sebagai penutup ta'lim kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa
membuat kita istiqomah untuk kebaikan, ya, senantiasa rajin berguru, merenung, ya, bertafakur, sehingga Allah memberikan pengetahuan dan hikmah kepada kita untuk memberikan putusan-putusan yang terbaik dalam hidup kita, memprioritaskan yang paling penting dalam hidup kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb kami, betapa kami menyadari, ya Allah, ilmu kami masih sangat terbatas. Betapa kami menyadari, ya Allah, di sisa-sisa usia yang masih Engkau amanahkan kepada kami, tak selalu kami gunakan untuk yang baik. Kami masih banyak melalaikan waktu, ya Allah. Ampuni kami. Ampuni kami yang masih kurang membaca ayat-ayat suci. Ampuni kami yang masih jarang berzikir, menyebut asma-Mu. Ampuni kami, ya Allah. Tidak selalu pagi, tidak selalu siang, tidak setiap malam. Kami ingat kepadamu, ya Allah. Ampuni kami. Bimbing kami, ya Allah, agar kami menjadi hamba-Mu yang terbaik. Beribadah dengan cara yang paling Engkau sukai. Pertemukan kami dengan para guru-guru yang menambah kecintaan kami kepada Engkau, ya Allah. Pertemukan kami dengan para guru yang menambah kearifan kami di dalam memaknai syariat-syariat-Mu, ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah hati kami, ya Allah, sehingga hati kami ini bisa membaca, bisa merenung, dan menghidupkan rasa bagaimana caranya mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh, ya Allah. Yang istiqomah bertauhid kepada Engkau, ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu, atas nikmat mata, yang dengan mata ini kami bisa menyaksikan keindahan ciptaan-Mu, ya Allah. Ampuni kami jika kami mengkhianati nikmat. Kami gunakan mata ini melihat hal-hal yang tak pantas. Kami hianati mata ini untuk melihat yang Engkau benci, ya Allah. Padahal kalau Engkau marah, mudah bagimu untuk membutakan mata ini. Kami bermohon kepadamu, ya Allah, jangan Engkau marah dengan kelalaian kami ini, ya Allah. Engkau berikan kami nikmat berbicara, tapi kami hianati lisan ini dengan merendahkan orang lain, menghinakan orang lain. Padahal mudah bagimu membuat lisan ini tertutup rapat sehingga membisu. Mudah bagimu, ya Allah, membuat kami tak bisa berkata-kata sepatah kata. Jangan murka dan marah pada kami, ya Allah. Hanya ampunan-Mu lah yang kami harapkan. Kalau bukan kepadamu, kepada siapa lagi kami berharap dan mohon ampun, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, tambahkan pengetahuan kami, agar kami bisa memahami syariat-Mu dengan cara yang benar, ya Allah. Agar kami bisa beribadah dengan cara yang paling Kau sukai, ya Allah. Jadikan kami orang tua yang terbaik bagi anak-anak kami, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak yang menjadi qurrata a'yun, menjadi anak-anak yang menjadi penyejuk mata dan hati kami, yang membuat kami semangat bekerja dan beribadah kepadamu. Anak-anak yang rajin mengangkat tangannya mendoakan kami, orang tuanya, baik saat kami masih hidup maupun saat nanti sudah Engkau panggil, ya Allah. Jadikan doa anak-anak kami menjadi penyejuk alam barzah kami, yang menerangi alam barzah kami saat kami nanti sudah tiada. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikan kami istri yang terbaik bagi suami kami, menjadi suami yang terbaik bagi istri kami. Jadikan keluarga kami keluarga yang mengutamakan Engkau, ya Allah. Menjadikan Engkau sebagai tujuan terbesar kami, ya Allah. Menjadikan Engkau sebagai prioritas kami. Terangi rumah kami, ya Allah, dengan rahmat. Terangi rumah kami dengan sholat-sholat berjamaah kami yang kami upayakan. Terangi rumah kami dengan bacaan ayat-ayat suci Quran yang kami bacakan setiap saat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berikan kami pengetahuan dan hikmah tertinggi sehingga kami bisa memilih pemimpin yang terbaik buat negeri ini, ya Allah. Berikan kami pengetahuan dan hikmah agar kami bisa memilih pemimpin yang akan
bisa menjadi pilot dari negeri yang kami cintai ini. Sehingga negeri kami menjadi negeri yang aman, damai. Negeri yang makmur, ya Allah. Allahumma rabbana innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Kami tidak tahu ya Allah sampai berapa lama lagi kami menjalani sisa-sisa umur ini ya Allah. Kalau boleh kami bermohon kepadamu. Ketika saatnya, waktunya sudah dekat, ajal kami sudah akan datang. Panggil kami ya Allah. Saat kami sedang ingat kepada Engkau. Saat kami sedang istiqomah melakukan hal-hal yang baik ya Allah. Panggil kami saat hati kami sedang berzikir menyebut asmamu ya Allah. Kau mudahkan, kau lembutkan, kau ringankan sakratul maut bagi kami. Jadikan akhir hidup kami semua ya Allah dengan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita tutup doa dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa bihi nasta'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah demikianlah tausiah dan doa bersama keluarga besar Universitas Trisakti pada hari ini. Sekali lagi terima kasih jazakallahu khairan kepada narasumber kita Bapak Ustadz Profesor Bambang Irawan atas tausiah yang diberikan, serta terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan Universitas Trisakti dan seluruh sivitas akademika Universitas Trisakti. Semoga di Jumat yang penuh berkah ini, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mengijabah segala doa kita, memberikan kesehatan lahir batin, menjauhkan kita dari segala wabah penyakit dan juga mara bahaya, memberikan rezeki yang berkah dan senantiasa istiqomah dalam mempertebal iman dan takwa. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, saya Prayang Sani mohon undur diri, mohon maaf atas segala ketidaksempurnaan karena sesungguhnya segala kesempurnaan datangnya hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita dapat bertemu di kajian berikutnya. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama izin undur diri. Semuanya. Sampai ketemu di Timah Pak Ustadz dari Selasa. Oh iya, insya Allah. Amin. Insya Allah sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Assalamualaikum. Ya, nggih. Assalamualaikum. Ya.